Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan kita dapat bersama lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan telah melindungi kita, memberi kita damai, sukacita oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulakan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan telah melindungi kami dan memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah dan memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dan Tuhan berkati setiap kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan berkati mereka, baik mereka yang akan menyampaikan kesaksian maupun mereka yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan, maupun juga hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, Roh Kudus pimpin kami semua, supaya semuanya berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan, kami mulakan ibadah ini di dalam dari permulaan ibadah ini sampai pada akhir ibadah ini. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati setiap kami, menyembuhkan yang sakit, memulihkan Tuhan, dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam pujian sembahan kami sebentar tadi. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji dan menyembah Engkau pagi ini. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati anak-Mu yang Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini, dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang berada bersyukur. Amin. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku. Senyuman tulus dan penuh cinta sungguh menyentuh sanubari. Oh, banyak pujian dan kekaguman hanyalah untuk Papuaku. Kita cinta Papua, tanah Papua. harumkan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Sekarang inang korama para bongko para rutang mako baus ko suarya ye ko imbo ko besi serye. Awes dar Korea adu mama awer Korea tam enona selama sibe ninya koba koba o. Suku banine sube nana manstren ifritu. Injam korama kosium ko sandikio. Mana-mana si sandiko, mana-mana som yang godo. Yo, suku te di Papua sube pilkaku swanine. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Satukan tujuan, menjaga yang kita punya. Papua aku, Papua kamu. Harumkan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Harumkan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Karunana daerah makwaren warik na babo. Soren bon mawan dunia piun kaku rasa mora. Sengki piun kaku awin na broya memang. Pukerima dengiro supwanine mama ya. Koreri sok Papua injaro ras rendah kine. Kobe oksen makbak fin koma kosar ya yeko. Flurpa kobor ya ye awer na kodemis. Jebarya, jebarya, jebarya. Soa soa. Soa soa. Soa soa. Soa soa. Soa soa. Jadi itu pesan dari Papua. Dan yang rapper dalam bahasa Surui, Biak Surui. Jadi kalau datang melayani di Biak pasti akan dengar bahasa itu.
Saya mau kembali tahun 77, waktu saya dan istri baru nikah, dan rasa beban untuk Papua. Beberapa bulan sesudah nikah kami datang ke Irian Jaya, seperti bulan madu di Irian Jaya. Sampai sekarang masih bulan madu. Suami istri jangan stop bulan madu. Dan kami pilih pelayanan karena tema hidup kami sampai hari ini, saya dan istri, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain mau buat, silakan. Kami cari pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa. Itu bawa kami ke selatan Papua, ke suku Sawi, di tengah-tengah hutan, Kabupaten Merauke, tapi jauh dari kota Merauke, di tengah hutan. Satu suku yang paling terisolir, di mana kami invest 18 tahun, dan melihat kegerakan terjadi, 80% suku Sawi percaya Tuhan Yesus. Anak-anak kami semua lahir besar di situ. Jadi bahasa pertama mereka bahasa Sawi, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Dan sesudah 18 tahun, gereja kuat, dewasa, terjemahan Alkitab selesai. Kami tanya Tuhan, mana suku berikut yang harus dijangkau? Karena ada 250 suku di Papua. Kami pikir, pasti kami lintas gunung ini atau lewat sungai ini, tembus ke suku yang lain. Tapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang, Jim, suku yang paling diabaikan sekarang adalah suku generasi muda. Punya budaya sendiri, bahasa sendiri, selera sendiri. Dan kami kehilangan satu generasi di Papua. Di mana anak-anak muda dari kampung halaman, dari perlaman mereka banjir ke kota-kota di pesisir. Cari kerja, cari sekolah. Akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua terkenal dengan kemabukan. Tapi bukan hanya itu saja, semua narkoba dunia modern ada di Papua sekarang. Tapi bukan hanya itu saja, seks bebas, industri seks. Karena ekonomi booming di sana, juga industri seks booming. Dan AIDS paling tinggi di seluruh Indonesia ada di Papua. 44% semua kasus AIDS di Indonesia ada di Papua. Kami kubur 1 orang per bulan dari jemaat kami, korban AIDS. Pemerintah sudah klasifikasi Papua wabah. Satu kota di pedalaman Wamena, ada dokter yang teman saya, dia baru bilang, Jim, 40% penduduk Wamena terinfeksi HIV sekarang. Ini seperti Afrika datang ke Indonesia. Jadi kami datang ke kota Jayapura Sentani 18 tahun yang lalu untuk buat gereja, sekali lagi, yang tidak dibuat oleh orang lain. Fokus dengan anak-anak bermasalah. Banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak yang baik, tapi tidak tahu caranya melayani anak-anak yang broken. Dan saudara, kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang punya banyak problem, banyak masalah hidup. Karena banyak dari keluarga yang berantakan dan mereka tidak punya teladan yang baik. Dan gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup orang bermasalah. Jadi kami mulai dengan 12 anak yang minum mabuk di jalan. Itu satu geng, kami tampung di rumah, itu jemaat pertama. Saya rasa kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, stop minum, dipulihkan. Saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lokal untuk di pemuridan lanjutan, tapi tidak cocok. Karena walaupun mereka berubah di dalam, di luar penampilan masih kasar. Juga mereka tidak tahu bahasa gereja. Saudara tahu kadang-kadang ada satu bahasa di dalam, ada satu bahasa di luar. Mereka tidak tahu bahasa gereja. Juga mereka dipulihkan dalam komunitas bersama, di mana ada tanggung jawab. 24/7 harus bertanggung jawab pikiran dan hati. Kalau ditaruh dalam gereja yang tidak punya komunitas, hanya ibadah hari Minggu, mereka tidak bisa betah. Mau tidak mau, kami harus rintis gereja baru. Denominasi baru, GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Ini satu cabang dari GBI. Mulai dengan anak-anak yang minum mabuk, berkembang dengan korban narkoba, dengan penyedar narkoba, dengan PSK, dengan geng-geng yang berkelahi di jalan, dengan napi dan tahanan di penjara, dengan korban AIDS, dengan keluarga-keluarga berantakan. Itu semua anggota jemaat kami. Semua orang bermasalah. Dan kami buat pengakuan iman sering dalam
perayaan hari Minggu, saya pimpin. Kami semua orang bermasalah yang cari jalan baru kepada Tuhan. Karena saudara, kita semua orang bermasalah. Hanya sebagian dari kita lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita terbuka, mengakui kita semua orang bermasalah yang perlu Tuhan. Kami coba buat suasana di mana orang bermasalah rasa welcome, at home. Ini masyarakat kami. Dan berkembang di banyak tempat, mulai saya rasa, bangga. Tapi sesuatu terjadi 8 tahun yang lalu, dan mungkin ada slide yang bisa muncul sekarang. 8 tahun yang lalu, apa terjadi yang rubah dunia, rubah Indonesia? Tsunami di Aceh. Slide berikut. Ada tsunami. Waktu tsunami terjadi, kami di Papua tidak bisa lebih jauh dari Aceh dan Papua. Tapi hari ketiga sesudah tsunami, saya lari pagi. Setiap pagi saya lari 10 kilo, jaga fitness supaya tidak dapat malaria terus-terus. Juga waktu berdoa. Dan tidak ada orang yang bisa ganggu, saya berdoa sambil lari. Dan waktu lari hari ketiga sesudah tsunami, dan melihat tidak ada bantuan 1, 2, 3 hari yang masuk ke Aceh. Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke, saya pulang ke rumah, kumpul istri, anak-anak, mari kita ke Aceh. Anak saya yang tenaga medis, yang pertama dia kumpulin 100 kilo antibiotik dan obat-obatan dan bentuk tim dan kami berangkat. Kami tiba di Banda Aceh malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Dengan pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat. Dan saya turun dari pesawat dan saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. 3 hari sudah lewat tanpa pembersihan sama sekali. Saya jalan di Banda Aceh, lihat setengah dari kota modern ini disapu habis ke laut. Sudah hilang. Dan sadar 250.000 orang baru meninggal tanpa harapan. Dan saya hanya bisa tanya, kenapa saya baru datang sekarang? Kenapa saya tidak ada di sini sebelum tsunami? Saya dihantui hal ini waktu pulang ke Papua. Pelayanan yang dianggap sukses di Indonesia Timur, sekarang tidak rasa sukses dibanding dengan Indonesia Barat. Satu hari saya naik motor, ya ada yang tahu saya tidak suka bawa mobil, saya hanya bawa motor sampai hari ini. Dan waktu saya bawa motor, ada satu anak muda yang balap dari arah lain dan dia tabrak saya. Motor saya dibawa beberapa meter ke sana dan saya terbang tinggi bersama Tuhan. Dan waktu saya turun dan cium asfalt, ini patah 2 tempat. Nah, kalau saya masih muda, seperti yang saya lihat di sini ada beberapa yang muda, bisa sembuh cepat. Tapi saya lanjut umur sekarang dan sekarang bagian ini bentuk lain daripada bagian ini. Tapi saya survive. Tapi saya tanya Tuhan, berapa banyak celaka saya bisa alami dan survive? Berapa banyak waktu saya masih punya di bumi ini? Dan saya janji Tuhan 8 tahun yang lalu, Tuhan dengan sisa waktu dalam hidup ini, saya akan berikan semua untuk kegerakan. Boleh mata saya melihat kegerakan besar di Indonesia, dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia, sebelum saya tinggalkan bumi ini. Saya kumpulin 12 pemimpin pelayanan anak muda yang terkenal di Indonesia. Dari jaringan PPRG, Gen B yang saya ada di dalam pada waktu itu. Orang yang punya pelayanan sukses, mereka bisa kumpulin ribuan anak muda dengan ibadah. Tapi mereka frustrasi. Hanya kumpul banyak anak muda dengan ibadah, itu saja, tidak ada lagi. Dan mereka kumpul dengan saya 3 hari di hutan, di Jawa, satu tempat. Dengan agenda berdoa dan bermimpi. Tidak ada agenda lain, doa dan mimpi. Sesudah 3 hari kami putuskan, hapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang melayani, lupakan. Semua yang kami tahu tentang rintis jemaat, lupakan. Kembali kepada buku pedoman. Dan saya rasa, saya mulai duga, kalau saya pakai pola Tuhan Yesus, mungkin saya akan dapat hasil Tuhan Yesus. Tapi sekarang saya pakai pola Jim Yos, bisa dapat hasil, tapi hanya itu saja, tidak ada lagi. Kami kembali kepada polanya Yesus dengan gereja pertama. 12 murid, itu gereja pertama, bukan Kisah Para Rasul. Kami mau dapat nilai-nilai yang ditanam dalam murid-murid, yang meledak pada hari Pentakosta, dan gereja berkembang. Kami mau nilai-nilai itu. Kami dapat satu nilai, kami keluar 3 bulan, praktek, kembali minta tanggung jawab, dapat satu nilai lagi, keluar praktek 3 bulan. Sesudah 1 tahun, anak-anak ini mulai lihat hasil dalam pelayanan yang belum pernah mereka bisa terjadi. Sesudah sekarang 7 tahun, kami lihat lebih dari 1.200 sidang jemaat dirintis di Indonesia.
Dan saya tidak akan tukar pelayanan 7 tahun terakhir ini dengan semua sebelumnya. Karena saudara kita lihat ada kegerakan yang mulai di tanah Indonesia. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa zaman ini. Dan itu yang saya mau sharing pagi ini. Gerakan akhir zaman seperti apa? Mungkin bisa dilihat di dalam Matius pasal 9. Saya tidak akan baca, saya akan ceritakan. Matius 9 ayat 9 sampai 17. Yesus jalan di Yerusalem dan dia lihat Matius di tempat kumpul pajak. Belum ada KPK pada waktu itu, jadi Matius kumpul pajak berkelebihan sama dengan saudara-saudara mafia pajak. Dan Yesus lewat dan dia hanya ungkapkan 2 kata kepada Matius. Ikutlah aku. Itu saja. Dan Matius tinggalkan semua dan ikut Yesus. Dan esok hari Yesus ada di mana? Di rumah Matius, makan bersama dengan mafia pajak, anak-anak nakal. Karena Yesus suka berpesta. Ada slide berikut. Ya, Yesus suka berpesta. Kadang-kadang kita Yesus sangat serius. Tapi Yesus ada di rumah Matius dengan teman-teman nakal dan makan. Dan ada orang gereja yang agak suci, orang Farisi, mereka datang mengeluh. Mereka tanya, Yesus kenapa mau hangout dengan anak-anak nakal ini? Dan Yesus jawab, hey ini masyarakat saya. Saya datang untuk cari yang hilang. Yang sehat tidak perlu dokter, yang sakit yang perlu dokter. Tapi esok hari ada rombongan lain lagi datang. Ini rombongan lebih baik daripada yang pertama. Ini murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi mereka juga mengeluh. Mereka tanya, Yesus kenapa Yesus dan murid-murid tidak berpuasa? Ini pertama kali di dalam firman kita sadar, Yesus larang murid-murid berpuasa. Wow, pasti GBI Nafiri Allah banyak puasa di sini. Saya puasa, bulan lalu banyak orang di Indonesia puasa. Tapi Yesus larang murid-murid berpuasa. Dan dia bilang, selama pengantin ada bersamamu, ini bukan waktu untuk duka. Bisa buat itu nanti. Karena dalam budaya orang Yahudi pada saat itu, puasa hanya punya satu tujuan, duka. Kalau orang meninggal, mereka duka kematian dengan puasa, atau mereka duka dosa dengan puasa. Dan Yesus bilang, stop. Nanti bisa buat dengan arti yang baru. Dan kita tahu ada arti baru dengan puasa sekarang. Tapi harus stop yang lama untuk terima yang baru. Bukan transisi. Stop yang lama untuk terima yang baru. Dan dia menjelaskan lebih lagi, kalau ada kantong kulit anggur, dan ada anggur baru, tidak boleh isi di dalam kantong kulit lama akan pecah. Harus ada kirbat baru. Dan saudara, konteks itu anggur bukan Roh Kudus. Anggur adalah penginjilan karena konteks Matius yang ikut Yesus. Yesus bermaksud penginjilan tidak bisa diisi dalam kantong kulit yang lama. Akan ada kantong-kantong kulit yang baru. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Zaman ini, zaman penginjilan akhir. Di mana kita bisa lihat dalam generasi ini, Yesus datang kembali. Setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa bisa dijangkau. Bisa dengar kabar baik. Tapi harus ada banyak kantong-kantong kulit baru. Dan Tuhan berikan itu kepada gereja. Kalau kita buka mata melihatnya. Ada slide berikut. Ini tahun lalu ada Olimpik di London. Dan yang saya paling suka di Olimpik adalah lomba loncat. Di mana orang lari kencang dan dia lompat ke atas besi beton. Kalau dia lewatin, dinaikkan lagi sampai tinggal satu orang yang bisa lewat di atas. Ini gambaran saudara yang kita sudah buat di dalam gereja. Kita sudah buat pelayanan lebih rapi, standar lebih tinggi, lebih bersyarat. Sampai hanya orang profesional, pelayan profesional yang bisa lewat di atas. Ini waktunya kita turunkan besi beton supaya semua orang bisa masuk dalam penginjilan akhir zaman. Semua bisa melayani Tuhan. Dan ini yang terjadi di kegerakan-kegerakan yang dilihat di dunia sekarang. Ada slide berikut. Saya ada dengan orang-orang di seluruh dunia, kami kumpul setiap tahun. Dari Afrika, dari China, dari India. Dan ada 120 kegerakan yang terdaftar di dunia sekarang. 35 di China, 35 di India, 30 di Afrika Barat, 30 di Afrika Timur. Dan saya percaya satu akan dicatat di Indonesia tahun ini. Apa kegerakan? Apa definisi kegerakan? Bukan kumpulin ribuan orang di stadium. Kegerakan adalah
2:22. Katakan sama-sama. 2:22. 1, 2, 3. 2:22. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Di mana Paulus bilang, hey Timo, apa yang saya berikan kepadamu, kamu berikan kepada orang lain yang bisa berikan kepada orang lain. 4 generasi. Dari Paulus ke Timotius kepada orang lain. Regenerasi. Di mana DNA, nilai hidup ditransfer kepada setiap generasi. Dan generasi keempat tidak kenal generasi pertama. Ini bukan kegerakan yang dipimpin oleh figur yang terkenal. Orang yang berbakat, berkarunia. Tidak. Ini bukan anggaran besar. Ini bukan sistem yang bagus. Ini hanya karena DNA yang ditransfer. Dan ini yang dilihat. 120 kegerakan terdaftar di dunia. Dan ada satu ciri khas pagi ini yang saya mau jelasin dengan contoh-contoh dari Papua. Mungkin ini bisa dijelasin dari Matius 25. Di mana Yesus ditanya, siapa akan masuk kerajaan Allah? Raja akan terima siapa? Dan Yesus jawab, oh pada saatnya kalian lihat saya lapar dan beri makan. Pada saat lihat saya telanjang dan beri pakaian. Pada saat lihat saya sakit dan datang besuk atau di tahanan datang kunjungi. Dan mereka bingung, Yesus kapan kami lihat engkau telanjang atau lapar atau sakit atau di tahanan. Ayat 40. Yesus jelaskan, pada waktu kau berikan kepada saudaraku yang paling hina ini, kau berikan kepada saya. Yesus samakan diri dengan orang yang paling hina, paling di bawah. Kadang-kadang kita baca ayat itu, kita rasa artinya harus belas kasihan untuk orang yang miskin. Dan memang arti itu ada, tapi saudara artinya lebih dalam. Karena Yesus samakan diri dengan orang yang simple dan sederhana, orang biasa. Dia bilang, lihat mereka, lihat saya, lihat mereka. Dan kita ingat, Yohanes 14 ayat 12, di mana Yesus bilang, saya pergi kepada Bapa dan Roh Penghibur, Roh Kudus akan datang. Dan barang siapa yang percaya akan melakukan pekerjaanku, bahkan lebih daripada pekerjaan itu. Siapa akan meneruskan pekerjaan Yesus di bumi ini? Orang-orang simple dan sederhana. Besi beton sudah diturunkan. Semua bisa masuk dalam lomba penginjilan akhir zaman. Contoh-contoh. Satu hari, Yesus ada di Yerusalem dan ada anak-anak kecil datangi dia. Dan Yesus punya bodyguard, murid-murid, menghalang anak-anak datang. Dan Yesus tegur, hey, jangan, mereka bisa datang, kerajaan Allah ada untuk mereka juga. Kadang-kadang kita baca ayat-ayat itu, kita pikir ini anak-anak Yahudi yang manis, jubah putih. Tidak, ini anak-anak jalanan. Mereka tidak mandi 1 minggu, jubah kotor, sudah robek. Kalau di Jakarta mungkin ada keroncong di tangan dan mereka main di pinggir jalan. Sebelum mobil di lampu merah. Dan Yesus bilang mereka punya bagian di kerajaan Allah. Kami tampung 20 anak di rumah. 20 sampai 30. Sudah 18 tahun. Waktu kami pindah di kota, anak-anak siapapun yang perlu perlindungan datang. Bisa tinggal di sini. Ini bukan pantai asuhan. Ini keluarga besar. Karena mereka perlu figur bapa dan mama. Lebih daripada semua. Dari umur 8 sampai umur 28. Laki-laki perempuan. Siapa yang perlu perlindungan kami berikan. Yang korban kekerasan, yang ditelantar, yang dibuang. Atau wanita-wanita yang rumah bukan tempat aman. Di Papua 70% perempuan putra daerah diperkosai di rumah sebelum mereka mencapai umur 17 tahun. Oleh omnya, kadang-kadang oleh ayah sendiri. Rumah bukan tempat yang aman bagi mereka. Kami beri perlindungan. Siapa perlu, datanglah. Tapi mereka bukan objek pelayanan. Mereka subjek pelayanan. Tuhan bilang, saudaraku yang paling hina, sama dengan saya. Kami anggap tidak ada orang di bumi ini yang layak menjadi objek pelayanan. Semua adalah subjek pelayanan. Jadi anak-anak ini buat pemuridan. Mereka saling memuridkan satu dengan yang lain di rumah. Kalau mereka mau terima anak yang baru, mereka buat house meeting. Dan harus unanimous, bulat hati. Karena mereka memuridkan anak yang baru, bukan kami. Jadi mereka bawa anak yang baru dan satu anak yang sudah 1 bulan dengan kami, dia pegang tangan anak baru, dia bilang, hey, sama seperti saya, coba ikut Yesus, kamu ikut saya. Mereka memuridkan.
Kadang-kadang orang tanya saya, Jim, ada buku pemuridan yang dipakai di Papua? Dulu ada, tapi jadi lebih tipis sampai akhirnya saya buang. Sekarang saya muridkan dengan ayam. Ada ayam di Jakarta? Kami punya ternak ayam, 1,000 ekor ayam. Jadi, kalau mau jadi pemimpin di dalam pelayanan kami, saudara harus kasih makan ayam 6 bulan lamanya. Baru bisa jadi pemimpin. Karena ini pembentukan karakter lebih daripada pengetahuan. Anak-anak ini, termasuk, kami kasih makan ayam tiap hari. Kami tidak pakai obat, ini organik. Kami pakai doa. Setiap kandang didoakan setiap pagi. Jadi hari Jumat kami potong 100 ekor dan mereka bawa jual di tempat restoran, tempat sate. Dan mereka bawa ayam dan mereka bilang, daging ayam ini rasanya lain daripada daging ayam yang lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ayam ini akan bawa berkah kepada keluargamu. Dan banyak orang beli ayam mas ini dan mereka kembali dapat lagi dengan kesaksian hidup yang dipulihkan dari anak-anak ini. Karena mereka pelayan Tuhan. Bukan objek, mereka subjek pelayanan. Banyak anak-anak dari geng yang datang ke kami lindungi mereka. Mereka mau keluar dari geng. Kami latih mereka sebagai satpam, security. Sekarang kami punya business security terbesar di kota kami. Di airport, di sekolah-sekolah, di business-business, semua anak-anak kami. Tempat yang dulu mereka bongkar dan curi, mereka jaga sekarang. Dan mereka tahu semua kriminal itu teman-teman. Jadi tengah malam satu lewat, mereka tangkap dia, bawa dia ke pos satpam, buat PA dengan dia, injilin dia. Sepanjang hari orang masuk keluar, doa syafaat di atas semua. Mereka pelayan Tuhan. Why not? Tuhan pakai anak-anak jalanan dalam penginjilan akhir zaman. Ada lagi, Yohanes 4. Yesus lewat Sikar di Samaria dan ada satu perempuan timba air di sumur Yakub. Siang hari karena dia tidak bisa dengan ibu-ibu yang lain. Karena dia sedikit disingkirkan karena dia wanita pelacur. Yesus buka semua rahasia hidup dia. Dia lari kembali ke kampung dan bawa seluruh kampung ketemu Yesus. Yesus tinggal 2 hari lagi di situ. Dan satu kampung datang kepada Yesus karena wanita pelacur. Saya percaya kalau bisa jadi 2000 tahun yang lalu masih bisa jadi sekarang ini. Papua booming dengan industri seks. Karena otsus, infrastruktur dibangun, ekonomi booming, industri seks booming. Di 15 menit dari rumah kami ada satu kota pelacuran. 400 pelacur. Semua dibawa dari Surabaya, dari Jalan Doli di Surabaya. Terima kasih sumbangan dari Surabaya. Semua nightclub, disco, bar di situ menunjang satu industri itu dilindungi oleh Pemda. Beberapa tahun lalu gereja-gereja datang palang jalan. Saya lewat hari itu saya menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini akan pergi ke tempat lain dan teruskan satu-satunya profesi yang mereka tahu. Mana ada gereja yang mau terima mereka di dalam gereja? Dari situ istri saya dengan beberapa ibu dari Komsel mereka mulai masuk kamar ke kamar. Bawa sedikit makanan, sedikit obat, tapi apa yang keperluan utama dari wanita pelacur? Gambar diri. Sudah dirampas dari dia. Karena dia hanya barang kenikmatan untuk orang lain. Jadi istri saya memberi gambar diri, harga diri kembali. Dengan pelayanan mendengar. Berjam-jam mereka curhat dan dia dengar. Karena tidak ada orang yang mau dengar mereka. Dan satu persatu mereka serahkan hidup kepada Tuhan. Bertobat, terima Yesus. Tapi tidak bisa lari. Kalau mereka lari akan dikejar, dibunuh. Hutangnya begitu tinggi mereka tidak bisa bayar. Juga mereka di dalam lingkungan itu begitu lama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa rasa sanggup hidup di luar. Jadi harus bikin lingkup sosial baru. Dari mereka yang bertobat. Yang buat PA dan saling mendoakan. Dan mereka kumpul uang. Sampai mereka dapat setengah dari hutangnya. Kami matching funds. Kami lunasi hutang mereka supaya mereka bisa keluar bebas. Datang ke rumah belajar keterampilan baru. Tapi perlu waktu. Kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Hati sudah bertobat, tapi masih terima tamu. Tapi sekarang mereka praktik pelacuran di dalam Tuhan. Ada di Jakarta?
seperti ini. Ada satu kelompok bapak-bapak yang saya pimpin. Ini bukan pria sejati, ini pria yang belum sejati. Masih pukul istri, masih minum, tapi mereka coba menuju kepada Yesus. Dan satu malam ada bapak baru yang ikut. Saya tanya, Pak, dengar tentang kelompok kami dari mana? Dia sedikit malu, senyum, ya saya dengar dari pelacur. Terus saya mau dengar ini. Ya saya masuk ke tempat pelacuran dan masuk kamar dengan wanita ini. Dan dia mulai bicara-bicara dengan saya. Dia tanya, Bapak tidak punya istri? Saya jawab, ya saya punya istri. Dia tanya, Bapak tidak punya anak? Saya jawab, ya saya punya anak. Dia tanya, kenapa Bapak datang di sini? Kenapa tidak pulang ke istri dan anak-anak? Saya bingung, saya belum pernah dengar pelacur bicara seperti ini. Saya tanya dia, siapa alatih kamu untuk bicara seperti ini? Oh, istri Jim Yost. Dia latih kami isi setengah jam dengan bicara-bicara. Tidak harus lakukan seks, tapi tetap harus dibayar. Itu pelacuran di dalam Tuhan. Dan malam itu Bapak itu terima Yesus. Pelacur yang bawa dia kepada Tuhan. Why not? Kenapa tidak? Semua bisa dipakai Tuhan. Satu hari Yesus datang dari Danau Galilea. Di daerah Gerasa. Ada satu orang yang kerasukan banyak setan. Bertahun-tahun dia di tempat kuburan, lari-lari, gosok diri dengan alat tajam, telanjang. Dia lihat Yesus, dia datangi Yesus, dan Yesus usir semua roh jahat keluar dari dia. Pikiran lurus langsung, sembuh. Dan dia bilang, Yesus, saya mau gabung dengan tim sukses Yesus. Tapi Yesus tidak setuju. Dia bilang, pulang ke rumah, pulang ke kampung. Aduh, Yesus tidak tahu pola pemuridan. Pasti dia harus dibawa ke gereja. Dia harus bawa ke dalam jemaat murid-murid. Kalau dia pulang ke kampung harus lewat tempat kuburan itu, pasti banyak roh jahat akan masuk dia dalam perjalanan pulang. Jangan suruh dia pulang. Tapi dia pulang. Dan kali berikut kita baca tentang daerah ini di dalam Alkitab. Namanya Decapolis, 10 kota. Daerah itu full dengan gereja. Siapa yang rintis jemaat-jemaat ini? Orang gila ini. Bayangkan dia pulang ke kampung dengan berpakaian dan pikiran lurus. Dan orang lihat dia dan mereka tanya, apa yang terjadi dengan kau? Dan dia jelaskan, Yesus menyembuhkan saya. Dan dia jadi perintis jemaat. Kuasa dari kesaksian pemulihan hidup. Satu murid saya namanya Demi. Dia satu pemimpin dalam pelayanan kami. Dulu Demi dari keluarga TNI, bapaknya tentara. Waktu Demi kecil, dia lihat bapa selalu pukul mama. Setiap hari dalam hidup dia, lihat bapa pukul mama. Tulang patah, masuk rumah sakit, keluar, dipukul lagi, masuk rumah sakit. Terus menerus seperti itu. Sampai waktu Demi umur 12 tahun, dia ambil parang. Satu malam, dia masuk ke kamar di mana bapa tidur, dia akan potong leher bapa. Saat terakhir, Tuhan tahan tangan dia dan tidak jadi. Esok hari, bapaknya keluar ke pos jaga dan waktu kembali, dia jatuh di depan rumah mati di tempat. Mereka tidak tahu serangan jantung atau stroke, tapi sudah meninggal. Tapi Demi punya luka batin sangat dalam karena semua yang dia saksikan dalam keluarga. Dia masuk jalan kejahatan, kriminal berat di kota kami, masuk penjara, keluar, mabuk terus. Adik-adik, kakak-kakak semua bertobat lewat pelayanan kami. Mama juga ikut Yesus dari pelayanan kami. Dan mereka bilang, Demi di luar anugerah Tuhan. Tidak bisa ditolong. Satu hari Demi minum dengan teman-teman dan tiba-tiba ada tekanan dalam dada, dia jatuh, dibawa darurat ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia berseru, Tuhan tolong. Kalau saya tidak meninggal, saya akan serahkan hidup kepadamu. Dan Tuhan berikan Demi kesempatan lagi. Dia tidak meninggal. Dia berubah 180 derajat dalam satu hari. Saya muridkan dia dengan pemuridan berdasarkan ketaatan, bukan pengetahuan. Saya bilang, Demi, saya kasih Alkitab, ini cara PA induktif, ini cara baca dan tanya. Dan dengar roh Allah bicara kepadamu. Roh Kudus akan mengajar, akan memimpin kamu di dalam kebenaran. Waktu baca dan dapat sesuatu, melakukan cepat. Dan Demi bertumbuh cepat. Dia bertumbuh di tengah-tengah lingkungan yang lama, di mana banyak orang dimenangkan karena dia tidak dicabut ke gereja, tapi dia dimuridkan di dalam konteks.
Satu hari Demi datangi saya, dia bilang, Jim, kalau Tuhan bicara kepada kami, lewat renungan pagi atau kelompok kecil atau ibadah besar, kalau kami dapat kebenaran baru, kami punya 48 jam untuk taat. Kalau kami tidak melakukan dalam 2 hari, kebenaran itu akan hilang. Saya renungkan itu, benar juga. Jadi itu jadi syarat 48 dalam pelayanan kami di Papua. Kalau Tuhan bicara kepada kamu, saudara punya 48 jam untuk melakukan pesan Tuhan. Kalau tidak dilakukan dalam 2 hari, kebenaran itu akan hilang. Kami selalu minta tanggung jawab. Demi SMS, tiap hari dia SMS saya, Bapak Jim baca apa dari Alkitab hari ini? Bagaimana melakukannya? Saya perlu tanggung jawab seperti itu. Kita semua perlu. Kegerakan-kegerakan terjadi karena pertanganan jawab atas firman dan melakukan firman sangat tinggi. Ada satu lagi di Jericho. Jericho ada kota besar di mana ada satu orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Namanya Zacchaeus. Zacchaeus adalah bos mafia pajak. Dan semua benci dia, dan Yesus datang ke kota, dia pikir Yesus satu-satunya orang mungkin akan terima saya apa adanya. Dia datang ke jalan raya di mana padat dengan banyak masyarakat, dia naik pohon seperti anak kecil karena harus lihat Yesus. Dan waktu Yesus lewat, dia bilang, hey Zak, saya mau ke rumahmu dan makan malam ini. Dia ke rumah makan dengan Zacchaeus, dan Zacchaeus bertobat, seluruh isi rumah, dia kembalikan semua uang yang dia rugikan orang. Orang yang dianggap tak mungkin dari masyarakat, Tuhan cari. Dan bisa dipakai Tuhan. Di Papua ada geng-geng. Sama seperti Jakarta ada geng, Papua banyak geng. Geng terbesar adalah geng reggae rasta. Ini anak-anak yang suka musik reggae dan juga mereka tidak potong rambut 7 tahun lebih, gimbal semua. Hero mereka Bob Marley. Dan nilai-nilai Bob Marley juga itu mereka pegang, narkoba dan pemberontakan. Mereka hidup untuk 2 hal itu. Semua penyedar narkoba Jayapura sampai Sentani di tangan mereka. Mereka tidak masuk gereja. Kalau mereka masuk gereja, semua orang gereja akan lari keluar takut. Mau tidak mau harus bikin gereja untuk mereka. Caranya apa? Saya pikir-pikir, oke, mereka suka musik, saya akan sponsor festival musik. 2 hari. Ribuan anak muda. Ini bukan Kristen, ini sekular. Dengan 10.000 anak muda, dengan 35 grup band. Non-Kristen, semua. Yang pengaruhi budaya anak muda dengan musiknya. Saya mau lihat, apakah saya bisa menangkan grup band kepada Yesus dan semua fans akan datang menjadi gereja. Dan berhasil dengan 2. Tapi di situ saya ketemu anak-anak reggae rasta ini. Saya tanya, apa ada di antara kalian yang mau belajar Alkitab dengan saya? Ada 10 yang mau. Kenapa mereka mau belajar Alkitab? Karena mereka anak-anak tanpa bapa. Mereka sudah di jalan bertahun-tahun, tidak ada figur bapa dalam hidup mereka. Jadi saya jadi bapa bagi mereka. Saya terima mereka apa adanya. Saya tidak menghakimi mereka. Kami ambil waktu hari Sabtu jam 11 siang untuk kumpul belajar Alkitab. Karena mereka tidak bisa bangun lebih cepat dari jam 11. Jumat malam mereka mabuk berat. Saya harus tunggu mereka bangun hari Sabtu. Saya bilang, saya tidak peduli dengan apa yang kamu buat hari Jumat. Kalau mau bangun dan belajar Alkitab serius dengan saya akan datang. Sesudah beberapa minggu ada 2 terima Yesus dibaptis. Sesudah beberapa bulan ada telepon dari pemimpin geng ini. Geng ini 700 anggota geng dan pemimpinnya telepon saya. Dia bilang, Jim, kami akan buat rapat pemimpin, kami undang Pak Jim ikut. Oke? Saya datang ada 20 pemimpin geng ini. Mereka duduk-duduk bicara serius. Satu bilang, ya kami mulai khawatir karena banyak anggota geng ditangkap polisi, dikunci di sel. Ada satu lagi, ya mungkin kami perlu tujuan hidup yang baru. Ada satu lagi, ya kami minta Pak Jim datang hari ini karena kami mau tanya, apa Bapak Jim bisa jadi penasihat rohani kami? Mereka tidak tahu istilah gembala jemaat. Jadi saya langsung mulai cerita bahwa saya tidak buka Alkitab, saya langsung cerita mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. 1 jam saya isi mereka dengan kebenaran. Habis itu mereka bilang, kami harus lakukan sesuatu berdasarkan kebenaran ini. Apa yang kami bisa buat?
Oke, kami akan buat konsert gratis. Karena mereka semua musisi, pemain musik. Mereka bilang, kami akan buat konsert gratis untuk semua anak muda di kota. Dan kami akan buat dengan temanya anti-narkoba. Saya dengar itu, saya kejut. Karena saya lihat keliling, mereka semua pemakai dan hampir semua penyedar. Dan mereka mau buat konsert anti-narkoba. Dalam hati saya senyum. Terima kasih Tuhan. Ini seperti anak kecil yang belajar berjalan. Mereka belajar berjalan kepada Tuhan. Dan munculnya gereja untuk geng ini. Why not? Kenapa tidak? Satu lagi, saya akhir dengan ini. Yesus ada di Yerusalem. Dia ada di bait Allah. Waktu keluar ada kotak persembahan di pintu. Dan orang masukkan uang waktu keluar. Dan ada satu ibu janda yang masukkan 2 koin. Yesus melihat ini, dia tahu ini waktu untuk mengajar sesuatu penting kepada murid-murid. Dia panggil, hey guys datang, ini waktu sekolah, saya mau ajar sesuatu. Lihat ibu ini, dia berikan lebih banyak daripada semua orang di sini. Murid-murid Yesus agak slow, mereka tidak tangkap. Yesus, dia hanya masukkan 2 koin. Ada pengusaha-pengusaha yang masukkan duit banyak, dia hanya 2 koin. Dan Yesus jelaskan, tapi dia berikan semua yang dia punya. Dia berikan lebih banyak. Gereja kami di Papua tidak kaya, mereka miskin. Semua orang bermasalah. Mereka mulai dapat kerja, anak-anak muda ini, mereka senang mereka dapat kesempatan lagi. Sering mereka kembalikan 100% dari gaji mereka kembalikan kepada Tuhan karena mereka berterima kasih, karena Tuhan berikan mereka kesempatan lagi. Beberapa tahun lalu ada 2 hamba Tuhan dari Singapura datang mission trip di Indonesia. Dari gereja terbesar di Singapura. Gereja yang cukup kaya. Mereka mulai di Jakarta, akhir di Papua. Mereka di Papua pada hari Minggu. Mereka ikut perayaan kami dengan 700 anak muda yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Semua dari latar belakang yang kacau. Mereka tidak punya bagian di dalam ibadah. Mereka hanya duduk di tengah-tengah nikmati suasana. Habis ibadah, sebelum tutup, pemimpin kami namanya Franz. Dia murid saya, dulu mabuk di jalan, sekarang dia gembala jemaat. Franz lihat ada 2 tamu dari Singapura. Dia pikir, oh kami harus bantu mereka. Mereka datang dari jauh, pasti uang tiket mahal. Orang Papua tidak tahu Singapura di mana. Berapa tanjung di sungai sampai tembus di Singapura. Dia hanya tahu mereka dari jauh, pasti mahal tiket. Dia bilang, anak-anak jangan bubar. Kita buat persembahan tambahan, kolektif tambahan. Mari kita semua baju depan, ada keranjang, kita masukkan uang supaya bantu tamu yang datang dari jauh, ya. Mereka semua ke depan, masukkan uang, dan dia panggil 2 hamba Tuhan ini ke depan, dan dia taruh uang ini di dalam tangannya. Mereka langsung menangis. Dan mereka bilang saya, Jim, kami mission trip di banyak negara, di mana kami pergi, mereka tahu kami dari gereja yang kaya raya di Singapura. Mereka selalu ulurkan tangan minta sumbangan dari kami. Ini pertama kali ada yang beri sumbangan kepada kami. Dan saya jawab mereka, saya bilang, itu karena anak-anak kami tidak tahu mereka miskin. Mereka tidak tahu mereka miskin. Karena miskin bukan di sini, miskin di sini. Mereka tidak tahu. Tuhan pakai orang yang simple, sederhana, yang miskin juga dalam penginjilan akhir zaman. Saya akhir dengan contoh dari Kuba. Saya buat pelatihan misi beberapa kali di Kuba. Kuba negara komunis, gereja di bawah tanah, rahasia, tidak kelihatan. Waktu saya di situ gereja, mungkin 200 orang kumpul di tempat rahasia, saya layani mereka lewat terjemahan. Waktu tantangan, 3 pemimpin gerakan ini maju, lari ke depan, berlutut, meresponi firman. Karena mereka bilang, kami harus lebih cepat responi daripada orang lain. Saya sangat terharu. Saya mau ketemu mereka. Saya bicara dengan mereka habis ibadah. Satu orang saya tidak akan lupa. Namanya Roberto. Roberto jelasin saya. Dia bilang, saya penginjil. Saya suka rintis jemaat baru. Tapi dokter lihat saya punya penyakit kanker, prostate. Dokter vonis saya 6 bulan lagi, saya akan meninggal. Saya janji Tuhan, dengan setiap bulan yang Tuhan berikan, saya akan rintis 1 jemaat baru. Saudara, itu beberapa tahun yang lalu. Roberto masih hidup sampai sekarang. Dan setiap bulan dia rintis jemaat baru. Saya percaya Tuhan perpanjang hidup dia, karena dia samakan tujuan hidup dia dengan tujuan Tuhan.
Itu pesan pagi ini. Mari kita satukan tujuan hidup ini dengan tujuan Tuhan. Keinginan ini dengan keinginan Tuhan. Karena ini waktu penginjilan akhir zaman. Kegerakan-kegerakan terjadi di banyak tempat. Dan saya percaya Tuhan tidak pilih kasih. Dia tidak mengasihi China lebih dari Indonesia. Atau India lebih dari Australia. Tuhan mau semua tempat terjadi kegerakan-kegerakan. Mari kita masuk ke dalam. Semua orang bisa dipakai Tuhan sekarang ini. Mari kita berdoa. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari sebentar tadi. Mari saat ini saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat memuliakan Engkau, dapat belajar firman-Mu bersama-sama di dalam kebaktian online ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Kami percaya setiap hari Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau melindungi kami Tuhan, memberi kami kesehatan yang baik, supaya kami dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau terus memberi mereka kekuatan, kesetiaan untuk terus menjalani kehidupan mereka dan melayani Engkau dimanapun mereka pergi. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu negara kami pada saat ini. Kami percaya Engkau menjawab setiap doa kami, dan Engkau sudah memulihkan negara kami, negeri kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua gereja di Malaysia ini. Engkau terus memberkati supaya mereka dapat melayani Engkau dengan kekuatan yang baru yang Engkau berikan kepada mereka. Kami serahkan juga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa, dan mereka dapat memuliakan Engkau dengan segala pekerjaan dan di dalam persekutuan keluarga mereka. Kami serahkan juga setiap pemimpin negara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau memberi mereka kesehatan yang baik, Engkau melindungi mereka Tuhan. Engkau memberi mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, untuk pemulihan ekonomi negara kami dan ekonomi rakyat negara ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup di tengah kesusahan dengan begitu saja. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau selalu memberi kami kekuatan, Engkau selalu menghiburkan kami, Engkau selalu memberi kami semangat untuk terus menjalani kehidupan kami, terutama di dalam Engkau. Engkau terus memberi kami kekuatan untuk setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami dapat memuliakan Engkau dengan nafas hidup yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.